semuanya atau di perjalanan. Ya, ini walaupun ada apa-apa, tapi kita sedikit relax. Kita cek dulu semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Mutiara cendekia. Mutiara cendekia. Mutiara cendekia. Alhamdulillah, Magic Allahu Akbar. Mutiara cendekia. Yes. Alhamdulillah. Jumat Februari 2022 untuk mengawali serangkaian acara sakral dari sore hari ini dengan penuh nuansa kebahagiaan dan kekeluargaan. Mari kita sama-sama awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa Lubuk Linggau nomor 050-136-137. SIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau menggelar acara pelantikan pejabat struktural di lingkungannya. Titik KPTS garing YGD Strik PT garing 2 Romawi garing 2022 tentang pengangkatan Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dari Taman Kanak-kanak, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Unit di lingkungan SDIT dan SMPIT pada hari Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022 di ruang pertemuan SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat saudara 1. Nama Wulan Fitriani S. SPD, 4 tanggal lahir Garut 10 Maret 1993. Pendidikan terakhir strata 1 untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah PAUD TKIP. Kedua, nama Rini Anggraini SPDI, tempat tanggal lahir Mugang Sakti 6 September 1900. Acara yang dihadiri oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa Untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Direktur Pendidikan SIT Mutiara Cendekia. Nama Retno Apriadi SPD, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 4 April 1900. Kepala Sekolah SDIT dan SMPIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau ini berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh seluruh Dewan Guru. 4. Nama Asmaul Husna, tempat tanggal lahir Binetolo 20 Juni 26 Juni. Serta staf SIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Dan terakhir, Sekolah Menengah Atas untuk menjabat sebagai Kepala Unit Tahfiz Quran SMPIT Mutiara Cendekia. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 4 Februari 2022. Ketua Yayasan Dr. Anda Medical Veteriner Hajar Retno Tapsilowati Magister Manajemen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saudara saya lantik, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara yang harus dijawab secara serentak. Bersediakah saudara menjadi Kepala Pendidikan Anak Usia Dini dari Taman Kanak-kanak, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Unit Tahfiz dan Tahfiz Quran, Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Lubuk Linggau? Siap, bersedia. Bersediakah saudara mengabdikan diri sepenuh hati untuk memajukan sekolah dan menjadi teladan bagi guru dan murid Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Lubuk Linggau? Siap, bersedia. Bersediakah saudara menjaga dan menjunjung tinggi nama baik
Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Lubuk Linggau? Siap, bersedia. Untuk itu, ikutilah ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kepala Pendidikan Anak Usia Dini dari tangan kanak-kanak Kami Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dari tangan kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Cendekia, Islam Terpadu Mutiara Cendekia, Wakil-wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Cendekia Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Cendekia, dengan sungguh-sungguh berjanji. dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Akan menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. 2. 2. Menjaga dan menjunjung tinggi Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik nama baik Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. 3. 3. Melaksanakan program kerja Melaksanakan program kerja dengan disiplin dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dan penuh tanggung jawab. 4. 4. Menjadi teladan bagi guru Menjadi teladan bagi guru dan murid dan murid Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. 5. 5. Rela meluangkan waktu, Rela meluangkan waktu, pikiran, pikiran, dan tenaga dan tenaga untuk kepentingan sekolah. untuk kepentingan sekolah. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelanjutan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 4 Adapun beberapa pejabat struktural di lingkungan SIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau yang dilantik antara lain Bunda Wulan Fitriani SSPD sebagai Kepala Sekolah PAUD IT Mutiara Cendekia. ini resmi melantik 1. Saudara Ustadz Retno Apriyadi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDIT Mutiara Cendekia. Usia Dini Garing Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Cendekia. Bunda Rini Anggraini SPDI sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDIT Mutiara Cendekia. Garing 136 Garing Romawi 2 KPTS. Dan Bunda Asmaul Husna sebagai Kepala Unit Tahsin Tahfiz Quran SMPIT Mutiara Cendekia. Saudari Rini Anggraini SPDI sebagai Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Cendekia sesuai dengan surat keputusan yayasan nomor 050 garing 137 garing 2 Romawi KPTS garing DPT garing 2 garing 2022. 3. Saudara Retno Apriyadi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Cendekia sesuai dengan keputusan Yayasan nomor 050 garing 138 garing 2 Romawi KPTS garing YPD garing 2 Romawi. Setelah berita acara pelantikan dibacakan oleh Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa, Bunda Isnaini Mahrawinayu, SPTMSI. Quran Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. Para calon pejabat struktural pun melalui prosesi pelantikan yang langsung dipimpin oleh Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa, Oma Dokeranda Hajah Medvet Retno Trapsilowati Magister Manajemen. 2 KPTS garing YPD PT garing 2 garing 2022. Saya percaya bahwa saudara
akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Kuasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Lubuk Linggau, 4 Februari 2022, Ketua Yayasan Dr. Anda Medical Veterinary Haja Retno Prasilawati Magister Management. Selesai. Selanjutnya teman-teman kita acara jawaban dan penyerahan pesan. Baik. Kita masih bersama MCTV yang record dan mengomongan satu ini. Ya, lalu pada nomor ini biar suasananya hanya berisi, kita kasih tempatnya. Cahaya silau telah berlalu di atas langit tanpa awan biru. Selamat datang di atas kesehatan baru. Semoga kita bisa menyampaikan kalian semua. Pembentukan Sri Kali meski panjang tidak berduri. Lekas sudah formasi SIBNC. Semoga kita makin bergengsi. Kami ingin memberikan beras yang melaksanakan kita makin semangat dan bergegas agar MC semakin jaya. Selanjutnya penyerahan SK oleh Ketua Yayasan. Iya, terima kasih. Mohon bertanya kemudian kita lalu posisi untuk kesini semua. Iya. Oke, Oma di mana? Oma di mana? Oke, siap diabadikan oleh Kang Amin dan Ibu. Boleh teman-teman yang komentar ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Medis Veteriner Haja Retno Prasilawati, Manajemen Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Benta Takwa Lubuk Linggau beserta jajarannya yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati
Ananda Abdiyansa Satria Sarjana Ekonomi Master Manajemen, dan Ananda Ustadz Hudaini Sarjana Pendidikan beserta jajarannya, Ustadz, Bunda, wali kelas dan guru-guru pengajar, serta staf administrasi dan karyawati Sekolah Islam Terpadu Mutia Lubuk Linggau yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena betapa nikmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul menyaksikan dan melaksanakan pelantikan struktural dari pejabat-pejabat di. Dalam kata sambutannya, Opa Insinyur Haji Firdaus Aziz selaku pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa menyampaikan bahwa pejabat struktural yang dilantik haruslah selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pengurus yayasan. Selalu berkoordinasi terkait hal-hal yang diperlukan serta selalu menjadi teladan yang baik bagi para guru dan staf di lingkungan SIT Mutiara Cendekia. SIT Mutiara Cendekia. Pada hari ini telah sama-sama kita saksikan pelantikan pejabat daripada sekolah dasar dan sekolah menengah Islam Terpadu Mutia Lubuk. Inilah pemimpin-pemimpin di sekolah ini untuk mengatur kegiatan dan aktivitas sekolah sebagaimana mestinya. Di sini ada beberapa orang pejabat baru dan ada satu yang lama, Pak Eno. Nanda Eno ini sudah beberapa kali dilantik dan tentunya sudah sangat berpengalaman, dan juga di sini ada Nanda Bulan Wisma dan Elin dan anak-anakku sebagai pejabat struktural itu dipercaya oleh yayasan untuk menjabat sebagai pejabat struktural. Laksanakanlah tugas itu sebaik-baiknya dengan kepercayaan yang berani yang dipercayakan dari yayasan. Dan Opa yakin anak-anakku mampu memegang jabatan itu dengan tentunya belajar, melaksanakan, dan ada pimpinan lagi yaitu kepala sekolah. Dengan harapan kepala sekolah juga bisa membimbing anak-anak yang baru ini untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk undang-undang ini adalah kepala PAUD dan kita yang baru. Kita insya Allah pada tahun ajaran yang baru di bulan Juli kita sudah punya PAUD atau kita, dan ini juga yayasan percaya kepada Anda. Insya Allah saya bilang Maret Puas selesaikan. Sekarang ini 85%, dengan harapan 1 bulan ke depan, 1 bulan lebih ke depan dia akan menjadi 100%. Kompetitifkan Anda dengan sekolah dan carilah murid, didiklah murid, dan berilah keunggulan di sekolah itu. Apa keunggulannya? Nanti rumuskan bersama, dan kita harus punya unggulan. Jangan umum-umum saja. Tempat bermainnya juga sudah kita siapkan dan tertutup, tidak di ruangan yang berbeda.
Mudah-mudahan anak-anak sekalian terpercaya yang mendirikan yayasan ini dapat Anda laksanakan. Tidaklah kalau bekerja sama. Mudah-mudahan dengan niat kita yang bersama, niat baik kita bersama, kita selalu mendapat dari Allah, selalu mendapat lindungan dari Allah. Semoga apa-apa yang kita rencanakan, apa-apa yang akan kita laksanakan ini selalu berjalan dengan baik dan sukses. Saya kira itulah anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan, dan selamat kepada anak-anak yang baru dilatih, dan juga begitu selamat kepada keluarga yang hadir, dan mohon dukungannya untuk anak-anak yang baru kami latih, yang punya suami mendukung, yang punya istri juga mendukung, termasuk keluarga. Dan anak-anakku sekalian, semua kita ini, yayasan ini adalah suatu wadah. Kita ini adalah semuanya adalah keluarga besar Islam Perkati Mutiara Cendekia. Kita ini adalah wadah keluarga besar dari Mutiara Cendekia. Ada sesuatu hal, anak-anak jangan ragu, kemukakan, sampaikan, dan ikuti perbaikan. Jadi jangan kita melihat, apalagi sekarang situasi sekarang COVID, kita jangan lengah. Sebagaimana persyaratan prokes laksanakan, harus cuci tangan, harus dicek dengan suhu, harus masker. Nah itu jangan lengah. Kita ini kadang-kadang lengah, karena sudah tidak lagi aman, tidak demikian. Justru tetap perketat. Apapun kita laksanakan. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan jam belajar sudah sampai jam 12 ya, 11.30. Seharusnya kita belajar sampai jam 2 siang. Jadi kita sudah kehilangan waktu 3 jam. 11, 12, 1, 2. Cukup banyak pelajaran yang belum tercapai. Tentunya target-target kita juga belum tercapai. Tapi harapan kita minta dengan Allah berdoa supaya COVID ini juga selesai, anak-anak sudah masuk normal, dan kita bisa mencapaikan target-target yang sebagaimana kita rencanakan. Mudah-mudahanlah anak-anak sekalian, sekali lagi selamat, dan pada keluarga juga kami ucapkan selamat atas nama yayasan. Dan juga mungkin tadi agak sedikit terlambat kita melaksanakan pelantikan, karena memang kita buru-buru. Bapak minta secepatnya dan mungkin persiapan, namun semuanya berlaksana dengan lancar dan sukses. Kami kira demikianlah, dan lebih kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Dan juga terakhir, ada guru baru sebanyak berapa? 20 datang semua. Coba berdiri dulu kan? Ada? Kalau datang ada? Ada yang baru? Ya, yang datang. Ya. Kalau belum kenal, mudah-mudahan nanti kita bisa berkenal. Karena semuanya tidak berkenal. Opan di matanya juga sudah terbatas, apalagi pakai topeng. Jadi dengan pakai topeng ini nggak begitu kenal. Ya, silakan duduk nak. Jadi anak-anakku yang guru-guru baru, silakan bersosialisasi, ya, bersosialisasi, beradaptasi, dan yang lama membimbing yang baru hingga kita menjalankan tugas bagaimana mestinya. Kami yakin, yayasan yakin seyakinnya
anak-anakku yang ada di sini bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana biasa. Yakin? Laksanakan. Jadi tidak ada, jangan canggung, jangan buat minder, jangan, semua biasa. Termasuk kami yayasan juga biasa. Tidak ada hal-hal yang perlu kita. Jadi lakukanlah tugasnya sebagaimana mestinya, mengajar, disiplin, waktu. Kita masuk jam 7.15 ya. 7.55. Hadirlah sebelum 7.55. Ya, kita memang begitu. Kita berusaha sekolah kita adalah kita menjadi sekolah unggulan. Yayasan selalu berpikir, makanya Direktur Pendidikan melakukan kerjasama dengan WAFA. WAFA itu dari Surabaya dan melakukan pendidikan dengan Cambridge itu di Jakarta. Kita mau unggul, kita mau lebih, kita mau unggul. Waktu melakukan silakan. Sekarang di mana lagi yang perlu kita lakukan kerjasama? Lakukan kerjasama. Nah, tapi kerjasama ini kita lakukan dengan pendidikan untuk dua daerah, tapi kalau tidak didukung, tidak disemangati oleh anak-anak sekalian di sekolah ini, tentunya itu tidak akan maksimal. Nah, itulah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Direktur Sekolah Direktur Pendidikan Sekolah Sekolah Pendidikan Undang dalam kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Bulandia Direktur Pendidikan kepada Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Bapak Haji Firdaus Aziz, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa. Yang sama-sama kita hormati Oma Hajareto Trapsilowati yang sudah melantik pejabat baru yang ada di lingkungan Mutiara Cendekia, dan alhamdulillah di sini juga hadir 3 Sri Kandi sebenarnya. Satunya lagi bersama manajer Bank Syariah Indonesia mau melihat bangunan PAUD PKID Mutiara Cendekia. Jadi Mbak Ayu tadi sudah lagi menemani rombongan manajernya BSI. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur hari ini Bunda dan Ustadz yang dilantik langsung oleh Ketua Yayasan sebagai Kepala PAUD PKID Mutiara Cendekia, kemudian Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan, serta di unit SMPID Mutiara Cendekia ada Kepala Unit Tahsin dan Tahfiz Quran, Bunda Asmaul Husna. Hari ini saya mengucapkan selamat kepada Bunda dan Ustadz yang baru dilantik. Mudah-mudahan jabatan baru ini merupakan amanah bagi Bunda dan Ustadz untuk dijalankan sebaik mungkin dan diberikanlah. Sedangkan Direktur Pendidikan SIT Mutiara Cendekia,
Bapak Umar Diharja SPMAP mengharapkan para pejabat struktural yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta senantiasa memberikan kontribusi dan inovasi demi jayanya SIT Mutiara Cendekia di masa depan. Yang dahulunya Waka Kurikulum, sekarang bertukar menjadi Waka Kesiswaan. Kemudian Bunda Rini Anggraini menjabat sebagai Waka Kurikulum. Kali ini bukan tidak ada historinya, karena Bunda dan Ustadz perlu tahu bahwasanya jabatan Pak Eno ini sebenarnya akan berakhir di tahun ajaran ini. Jadi akhir jabatannya adalah tahun ajaran 2001 dan 2022. Jadi kalau tidak dilantik sekarang maka habis masa jabatannya. Makanya Pak Eno harus di-rolling, ya, di-rolling untuk menempati jabatan yang baru dengan suasana yang baru. Ya, mungkin selama ini ilmunya sudah begitu matangnya gitu ya, dengan kurikulum yang ada di SD, maka sekarang harus dengan suasana yang baru terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang ada di Sekolah Dasar Islam terpadu. Dan penggantinya adalah Bunda Rini Anggraini. Bunda Rini Anggraini menjabat sebagai Waka Kurikulum. Ini adalah amanah baru, amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap Bunda Rini mampu mengemban amanah ini dan selalu bisa berkomunikasi, karena pada intinya seorang pemimpin, seorang pejabat itu adalah bisa berorganisasi, ya, bisa berorganisasi, bisa berkomunikasi. Karena itulah yang terpenting menjadi seorang pejabat atau seorang yang menduduki jabatan di dalam suatu organisasi. Ya, terkadang kenapa ada beberapa jabatan itu bukan orang-orang ahli. Kenapa? Karena yang kepentingannya di dalam sebuah jabatan itu bukanlah keahliannya di dalam sesuatu bidang dunia pendidikan, tetapi bagaimana seseorang itu bisa mengakomodir sumber daya manusia yang ada di bawahnya. Jadi kenapa hari ini kita membuat struktur organisasi yang ada di lingkungan Mutiara Cendekia? Bunda dan Ustadz pasti bertanya-tanya, Waka sarana prasarana masih kosong ya? Memang kemarin masih dalam pembahasan yayasan, dan sampai dengan saat ini memang belum dilantik Waka sarana dan prasarana. Karena kemarin arahan dari yayasan akan mengangkat koordinator Sapras di bawah Direktorat Pendidikan. Jadi untuk sementara ini Waka sarana prasarana masih dikosongkan sambil menunggu arahan dari yayasan. Mungkin bulan Juli atau nanti bulan-bulan lainnya, kalau ketika nanti yayasan memerintahkan saya untuk mencari pengganti Waka sarana prasarana, maka bisa saja suatu saat Bunda dan Ustadz yang nanti akan terpilih. Ya, Bunda dan Ustadz ada yang di sini dipanggil, ada yang dipanggil semalam, yang lagi tidur sambil ngomong anak ada, ya. Ada juga yang baru bangun tidur pagi subuh tadi ditelepon, ada juga. Jadi memang saat ini yang akan dilantik ini tidak diberitahukan dari jauh-jauh hari, ya. Tapi pasti yayasan selalu akan menilai kinerja Bunda dan Ustadz yang ada di sini. Jika Bunda dan Ustadz merasa bahwasanya yayasan tidak menilai, pada dasarnya itu pemikiran yang salah. Karena meskipun yayasan jarang hadir di sekolah ini, tetapi mereka semua tahu bagaimana kinerja Bunda dan Ustadz selama mengemban tugas di Mutiara Cendekia. Ya, jadi siapapun nanti yang diamanatkan menjadi pimpinan yang ada di sekolah ini, harapan saya semuanya wajib
untuk bisa bertanggung jawab. Kemudian ada satu yang mungkin perlu saya informasikan kepada Bunda dan Ustaz. Saya beberapa kali sering sekali mendapatkan surat izin, baik itu izin cuti, baik itu izin menikah, baik itu izin sakit ataupun lainnya. Dan saya melihatnya selalu menggunakan KOPS SDIT atau KOPS SMPIT. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya yang berhak untuk menggunakan KOPS surat itu adalah pejabat yang ada di lingkungan tersebut, yaitu kepala sekolah. Ya, kalaupun wakil kepala sekolah ingin menggunakan KOPS tersebut, itu membuat atas nama. Jadi misalnya atas nama kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan. Jadi atasnya tetap atas nama kepala sekolah. Ya, jadi tidak ada yang bisa menggunakan KOPS kecuali kepala sekolah. Ya, jadi jangan sampai keliru. Ada yang mengajukan misalnya pengunduran diri, tapi KOPS di atasnya KOPS SDIT Mutiara Cendekia atau SMPIT Mutiara Cendekia. Banyak sekali surat yang masuk dan itu keliru menurut saya. Ya, jadi yang namanya surat izin atas nama pribadi, kalau atas nama pribadi dan bukan lembaga, itu bisa saja tidak menggunakan KOPS, karena yang menandatangani di bawah itu adalah diri kita. Jadi itulah bagaimana kita harus memahami bisa berorganisasi di dalam suatu lembaga manapun sama seperti itu, mau lembaga sekolah atau lembaga lainnya sama. Jadi jangan sampai nanti setelah saya sampaikan ini Bunda dan Ustaz masih ada yang menyampaikan surat yang menggunakan KOPS tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Kemudian kemarin waktu yayasan berkunjung ke daerah Lampung, kami ketemu dengan Dr. Anggi Sartiliati ya, Ibu Anggi. Jadi kemarin beliau menyampaikan kepada saya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan pelatihan kembali dengan mudah-mudahan. Saya udah lihat di Facebook udah ramai, wah kangen, apalagi udah gede ya. Insya Allah beliau menunggu jadwalnya kita. Kemarin saya sudah sampaikan dengan Pak Abdi, saya bilang tolong dijadwalkan hari apa, kemudian kita nanti sinkronkan dengan jadwalnya Bunda Anggi. Segera Pak Resek ya untuk dijadwalkan atau minggu depan, karena minggu ini insya Allah hari Minggu nanti saya bersama kepala sekolah, 2 kepala sekolah SD, SMP, kemudian TK, kemudian ada 2 orang guru TK itu akan bertolak ke Jambi untuk belajar dan teman-teman yang dari PAUD itu magang selama 5 hari di sana. Itu sekolahnya yang saya sampaikan itu Dinia Al-Azhar. Kalau Bunda dan Ustaz ada di Facebook ini coba dicari sekolah Dinia Al-Azhar Jambi. Itu sekolahnya luar biasa besar. Ya, jadi insya Allah kami rencananya berangkat hari Minggu. Teman-teman yang di TK kami antarkan di hari Senin, kemudian kami pulang, kita tinggalkan dia di situ ya. Jadi belajar di situ untuk tahu bagaimana proses pendidikan yang ada di sekolah itu, karena di TK-IT-nya itu termasuk rujukan wilayah Provinsi Jambi. Jadi sekolah TK-nya itu sudah 44 tahun ya. Umur Bunda ada yang 44 tahun? Oh, sama dengan saya baru 17.
muridnya 3.000 siswa. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan bandingkan dengan sekolah kita yang baru 9 tahun ya. Dan ini ada amanah dari Opa. Berkali-kali kalau ngobrol dengan saya, Opa selalu mengatakan bahwasanya suatu saat Opa maunya Mutiara Cendekia ini bertolak di ibu kotanya provinsi. Wah, ini beban berat bagi saya nih. Saya bilang kalau berarti kita harus pindah ke kota Palembang berarti ya. Berpindah ke kota Palembang, manajemen baru, dan mungkin ada teman-teman guru yang di sini bisa saja nanti kita tempatkan di unit kota Palembang ya. Itu bisa terjadi mudah-mudahan. Kemudian kemarin yayasan pernah menyampaikan bahwasanya tahun ini ada salah satu guru kita yang akan diumrohkan. Itu sudah janjinya yayasan kepada Bunda dan Ustadz. Namun tidak bisa terrealisasi karena begitu di screening ada beberapa orang, ada 5 orang guru di screening. Yang pertama adalah kategorinya loyalitas, yang kemudian masa kerja, ya, yang ketiga adalah kinerja. Jadi ketiga komponen tersebut ada 5 orang dan kelima-limanya itu termasuk guru yang lama. Kemudian muncullah nama 1 orang dan begitu kita masukkan ke yayasan, ternyata nama ini gagalnya di loyalitas dan kemudian ternyata kemarin keterima di P3K. Jadi di sini biar tidak Bunda dan Ustadz tidak menerka-nerka sebenarnya namanya siapa gitu ya, karena itu akhirnya tertunda. Dari waktu itu harusnya yang menerima umroh itu adalah Bunda Ona. Ya. Tapi itu adalah takdir, ya, itu adalah takdir. Ternyata Allah memberikan kesempatan dia untuk mengabdi di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dan ternyata saya kemarin mendapatkan kabar dari Zapatur, insya Allah umroh untuk Kota Lubuk Linggau itu tanggal 28 Februari. Jadi terpaksa ditunda ya, ditunda dalam artian belum ada penggantinya. Jadi saya berharap nanti Bunda dan Ustadz yang ada di sini tetap bekerja dengan baik, tetap tunjukkan kinerjanya, tetap terlihat loyalitasnya. Karena ketiga hal itu sangat penting di dalam kita berorganisasi. Ya, dan itu sebenarnya jujur aja, memang hadiah tersebut akan kita berikan. Ya, karena akhirnya yang pergi insya Allah kalau nggak ada halangan saya dengan Mbak Ayu. Jadi terpaksa 1 orang yang akan menemani saya dengan Mbak Ayu terpaksa tidak bisa berangkat tahun ini. Mudah-mudahan nanti di bulan tahun ke depan, mudah-mudahan nanti ada Bunda dan Ustadz yang ada di sini bisa kita umrohkan untuk berangkat ke tanah suci, ya. Amin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya berharap Bunda dan Ustadz yang ada di sini tetap bersemangat. Ini adalah pemimpin-pemimpin baru yang ada di sekolah kita. Saya berharap yang namanya pemimpin, Bunda dan Ustadz juga harus tetap, meskipun sahabat, meskipun teman, tapi mereka adalah pemimpin kita. Apapun kata mereka, harapannya Bunda dan Ustadz juga tetap harus mengikuti, ya. Karena yang namanya pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu organisasi. Kita berjenjang dari guru, nanti waka itu bertanggung jawab terhadap gurunya. Kemudian waka juga nanti dipimpin oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolah pun dipimpin oleh direkturnya. Direktur pun dipimpin oleh yayasannya. Ya, jadi berjenjang. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin kita,
walaupun itu tidak enak, walaupun itu bertentangan, kita boleh memberikan masukan, kita boleh memberikan saran. Tapi ketika saran kita tidak diterima, maka yang harus kita ikuti apa kata pemimpin kita. Ya, walaupun itu bertentangan dengan diri kita. Saya kalau dengan opa, oma kayak gitu, sebenarnya saya selalu memberikan saran. Tapi ketika perintahnya harus A, maka walaupun hati saya menolak, maka yang harus saya lakukan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi harus seperti itu. Jadi harapan saya, Bunda dan Ustadz, agar bisa memahami bagaimana kita bisa berorganisasi di sebuah lembaga, dan itu harus kita lakukan supaya organisasian kita yang ada di sini itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sama-sama kita seorang guru merasa sebagai seorang pimpinan, apa kata pemimpinnya, kita maunya seperti ini, kita mau seperti ini, maka yang terjadi apa? Itu akan membuat satu konflik yang akan membuat pecah dalam sebuah organisasi. Ya, begitupun para wakil, kepala unit yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah harus mengikuti perintah apa kata kepala sekolah. Saya bisa saja memerintahkan langsung kepada wakil kepala sekolah, tapi wakil kepala sekolah harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, jangan pernah melangkahi kepala sekolah. Ya. Yang harus kalian dukung adalah para kepala sekolah yang menjadi pimpinan kalian. Ya, jangan melangkah tanpa perintah ataupun sepengetahuan kepala sekolah. Nah, itulah guna kita, fungsi kita dalam berorganisasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya terima kasih kepada Bunda dan Ustadz yang telah hadir, dan alhamdulillah di sini ada keluarganya Bunda Ula. Ibu terima kasih. Bunda Ula, Bunda Asma ya. Suaminya yang hadir, terima kasih Mas telah hadir di sini melihat secara langsung pelantikan Bunda Ulan. Kemudian keluarga Bunda Rini. So suaminya, terima kasih. Siapa namanya? Oh, Pak Kahfi ya. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Ibunya Bunda Asmaul Husna. Terima kasih Ibu telah hadir di sini melihat langsung Ananda Asmaul Husna dilantik menjadi kepala unit SMP. Kemudian Aino nggak ada. Ya? Udah bosan ya. Waduh, ini ada dua nih pertanyaannya nih. Disayang atau enggak ini? Lagi bekerja di apa? Jauh ya, di Rumpit ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dengan Bunda dan Ustadz. Kita sampai ketemu di pelatihannya Bunda Agi ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.